Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 5 ingin memaparkan materi dengan judul Konsep Dasar Model, Prinsip, serta Elemen-elemen TQM yang diampu oleh Ibu Wulan Oktarina, SH.MPD, dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Adapun anggota kelompok 5 yaitu yang pertama Rahma Yunita dengan NIM 2305108182 dan yang kedua Doni Saputra dengan NIM 2305108193 dan saya Ida Rahma dengan NIM 2305108202. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama yaitu A. Konsep TQM atau Total Quality Management. Total Quality Management merupakan suatu pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas secara menyeluruh dalam suatu organisasi. Dalam penerapannya, TQM menekankan pentingnya perbaikan proses yang terus-menerus atau continuous improvement. Pendekatan berbasis data dalam pengambilan keputusan serta keterlibatan seluruh individu dalam organisasi. Hal ini menjadikan TQM menjadi strategi yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada cara mencapai hasil yang optimal. Dan materi kedua yaitu B. Model-model Total Quality Management atau TQM. Yang pertama yaitu model Deming. Model Deming ini berpusat pada siklus PDCA atau Plan Do Check Act yang digunakan untuk perbaikan berkelanjutan. Dan yang kedua, model Juran. Model Juran berfokus pada 3 aspek utama, yaitu perencanaan kualitas, pengendalian kualitas, dan juga peningkatan kualitas. Dan yang ketiga yaitu model Crosby. Model Crosby ini memperkenalkan konsep zero defect yang menegaskan bahwa kesalahan harus dicegah sejak awal, bukan diperbaiki setelah terjadi. Dan yang keempat yaitu model Ishikawa. Model Ishikawa dikenal dengan penggunaan diagram fishbone atau tulang ikan atau cause and effect diagram. Dan materi yang ketiga yaitu C. Prinsip-prinsip Total Quality Management atau TQM. Yang pertama yaitu fokus pada pelanggan. Prinsip utama TQM adalah fokus pada pelanggan. Kepuasan pelanggan menjadi tolak ukur keberhasilan suatu organisasi. Dan yang kedua, keterlibatan karyawan. Keberhasilan TQM sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh anggota organisasi. Dan yang ketiga, perbaikan berkelanjutan. Perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement merupakan inti dari TQM. Organisasi tidak boleh puas dengan pencapaian saat ini, melainkan harus terus mencari cara untuk meningkatkan kualitas produk, layanan, maupun proses internal. Yang keempat, pengambilan keputusan berdasarkan data. Pengambilan keputusan yang efektif dalam TQM harus didasarkan pada data yang akurat dan relevan. Yang terakhir, yang kelima, manajemen proses. Prinsip terakhir dalam TQM adalah manajemen proses. Organisasi harus memahami dan mengelola setiap proses yang terlibat dalam menghasilkan produk atau layanan secara menyeluruh. Pendekatan ini menekankan pentingnya efisiensi, efektivitas, serta konsistensi dalam setiap tahapan proses. D. Elemen-elemen Total Quality Management atau TQM. 4 elemen penting dalam TQM meliputi kepemimpinan, pelatihan, komunikasi, serta pengakuan dan penghargaan. Yang pertama, kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan elemen utama dalam keberhasilan implementasi TQM. Pemimpin harus mampu memberikan arahan yang jelas, menetapkan tujuan yang realistis, serta menjadi teladan dalam penerapan prinsip-prinsip kualitas. Selanjutnya yang kedua pelatihan. Melalui pelatihan, karyawan dapat memahami konsep, metode, dan teknik yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas. Selanjutnya yang ketiga, komunikasi. Komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam menyatukan seluruh elemen organisasi menuju tujuan yang sama. Dalam konteks TQM, komunikasi yang terbuka dan transparan memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang cepat dan tepat. Yang terakhir, yang keempat, pengakuan dan penghargaan. Pemberian penghargaan bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja, mendorong partisipasi aktif, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pembahasan implementasi TQM dalam lembaga pendidikan. 1. Fokus pada siswa. Siswa dipandang sebagai pelanggan utama yang harus dipenuhi kebutuhan dan harapan lainnya. Pendidikan harus memahami apa yang diinginkan siswa,
baik dari segi proses pembelajaran maupun layanan pendukung lainnya. 2. Keterlibatan dosen dan staf. Keberhasilan implementasi TQM dalam pendidikan dapat bergantung pada keterlibatan aktif dosen dan staf. Seluruh elemen lembaga harus memiliki komitmen yang sama dengan meningkatkan kualitas. Dan 3. Yaitu perbaikan berkelanjutan. Dalam lembaga pendidikan, prinsip ini diwujudkan melalui evaluasi rutin terhadap proses pembelajaran, kurikulum, serta sistem administrasi. Evaluasi ini meningkatkan institusi untuk mengidentifikasikan kelemahan serta melakukan tindakan perbaikan. Yang keempat, penggunaan data untuk mengambil keputusan. Lembaga pendidikan perlu mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti hasil evaluasi belajar siswa, survei kepuasan, dan serta kehadiran. Analisis data ini membentuk manajemen dalam menentukan langkah-langkah perbaikan yang tepat sasaran. Akhir adalah kesimpulan. Total Quality Management atau TQM adalah pendekatan manajemen berbasis kualitas yang melibatkan seluruh anggota organisasi untuk memperbaiki berkelanjutan. Berbagai modal seperti Deming, PDCA, Juran, perencanaan quality, CRESB, Zero Def, dan INSIWA, diagram sebab akibat. Mendukung implementasinya, prinsip utama TQM meliputi fokus pada pelanggan, keterlibatan organisasi, perbaikan, berkelanjutan, serta mengambil keputusan berbasis data. Dalam pendidikan, TQM diterapkan dengan meningkatkan mutu layanan, melibatkan dosen dan staf, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif demi menghasilkan lulusan berkualitas.